saudara dan saudariku, selamat berjumpa lagi bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco CMF. Pada hari ini, Sabtu 18 Maret tahun 2023, akan membagikan sebuah renungan yang didasarkan pada teks Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku, di dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi menganggap dirinya benar di hadapan Tuhan. Dia membangga-banggakan dirinya dan menganggap remeh pemungut cukai yang juga datang di bait Allah itu. Dia berdoa dalam hatinya, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Dari doa ini nampak jelas orang Farisi itu sangat membanggakan dirinya dan menganggap remeh orang lain. Sedangkan pemungut cukai dengan rendah hati memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihlah aku orang berdosa ini. Karena hatinya, pemungut cukai inilah yang pada akhirnya dibenarkan oleh Allah, sedangkan orang Farisi itu tidak. Para saudara dan saudariku, kita perlu selalu belajar kerendahan hati. Kita perlu belajar kerendahan hati pada Yesus, yang meskipun Tuhan tetapi mau mengosongkan dirinya menjadi manusia dan membasuh kaki para muridnya. Kita juga perlu belajar kerendahan hati pada Bunda Maria yang setia melaksanakan kehendak Tuhan. Dia berkata, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kita perlu belajar rendah hati karena kerendahan hati menjadi dasar atau tanah yang subur bagi kebajikan-kebajikan lainnya. Rendah hati berarti sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa, dan bahwa dalam segala hal hidup kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Kita tidak boleh congkak dan sombong, karena kecongkakan akan menghancurkan diri kita. Lucifer misalnya dicampakkan ke dalam neraka karena kesombongan. Adam dan Hawa juga demikian. Mereka dihempaskan dari Taman Eden karena kecongkakan mereka ingin menjadi sama seperti Tuhan. Begitu juga dengan Raja Firaun.
dia dan negaranya binasa karena kecongkakannya. Jadi betapa berbahayanya kecongkakan dan kesombongan itu. Maka marilah kita selalu melatih diri kita untuk rendah hati, agar otot-otot kerendahan hati dalam diri kita semakin kuat.